Salam, selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur masih diberikan waktu untuk belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-8 yang berjudul Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, syukur terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah untuk belajar firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami boleh merasakan satu sukacita, kami boleh mempelajari firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang boleh menolong kami, menuntun kami, agar kami boleh mengerti akan pelajaran yang begitu indah pada malam hari ini. Kami serahkan semua ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada malam hari ini, kita akan mengulang sedikit pelajaran-pelajaran yang sudah dibawakan beberapa hari yang lalu. Kita akan mempelajari kematian dan kesetiaan Yesus yang sempurna demi untuk menengahi perjanjian baru bagi kita yang lebih baik melalui kematiannya. Kematian dan ketaatannya. Perlunya perjanjian baru. Perubahan keimamatan menyiratkan perubahan hukum imamat serta perubahan perjanjian. Kita bisa baca di dalam Ibrani 7 ayat 12, 18 dan 19. Perjanjian baru diberikan bukan berarti Tuhan tidak adil, melainkan untuk mengarah kepada pelayanan Yesus di masa depan. Hukum perjanjian lama tidak menyelamatkan. Keselamatan hanya melalui kasih karunia yang kita telah terima dengan iman. Keselamatan hanyalah satu pemberian, bukan karena perbuatan kita. Baru dan diperbarui. Perjanjian yang diperbarui karena perjanjian yang lama dilanggar. Perjanjian yang dibuat dengan Musa tidak pernah digenapi. Sekarang Tuhan akan memenuhi perjanjiannya melalui anaknya. Tuhan tidak mengubah hukumnya atau menurunkan standarnya, melainkan Dia mengutus anaknya sebagai jaminan dari janji perjanjian. Kita bisa baca di dalam Ibrani 7 ayat 22, Ibrani 6 ayat 18 sampai 20. Inilah mengapa perjanjian ini tidak mempunyai kutuk, melainkan berkat, karena Yesus menggenapinya dengan sempurna. Poin yang ketiga, perjanjian baru pengantara yang lebih baik. Yang pertama, penengah antara dua pihak yang atau lebih sebagai pengantara yang baik. Dan yang kedua, negosiator atau pengantara bisnis. Yang ketiga, saksi yang sah sebagai jaminan. Dengan demikian menjamin pelaksanaan kesepakatan. Pengantara berarti bahwa dia menyelesaikan perselisihan antara Bapa dan manusia atau pembawa damai di antara pihak-pihak yang tidak puas. Yesus menjamin bahwa janji Allah akan digenapi dengan membangkitkan Yesus dan mendudukkan di sebelah kanan Bapa. Berarti Bapa akan membangkitkan kita dan membawa pulang ke surga. Yesus adalah pengantara yang lebih besar daripada Musa. Perjanjian baru memiliki janji yang lebih mulia. Syarat hidup sama dengan syarat di Taman Eden. Penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan, kebenaran yang sempurna. Jika tidak, kebahagiaan di alam semesta ini berada dalam bahaya. Jalan akan terbuka bagi dosa dan akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Inilah bila mana Tuhan tidak memberikan perjanjian barunya melalui anaknya, kita akan tetap dalam kekalahan nanti mengalami dosa dan penderitaan. Perjanjian baru telah memecahkan masalah hati. Sekarang dalam perjanjian Tuhan,
akan menuliskan perjanjiannya di dalam hati yang mengacu pada pikiran, ingatan, dan pemahaman. Pada orang-orang Israel, perjanjian diukir dengan pena besi dan matanya dari intan. Namun, bangsa itu keras kepala dan tidak mungkin mereka melakukan hal yang benar. Kerinduan Tuhan, umatnya mau mengerti, namun gagal. Dan sekarang kepada Israel rohani juga diberikan hukum yang sama, tetapi ditulis di dalam hati oleh Yesus Kristus. Kasih dan perhatian Yesus oleh mati bagi kita adalah pendaluan dari perjanjian baru. Kepatuhan sejati datang dari ungkapan hati yang sangat mengasihi. Kasih ini adalah tanda yang membedakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tuhan mencurahkan kasih-Nya melalui Roh Kudus-Nya. Roma 5 ayat 5, Galatia 5 ayat 22. Inilah beberapa hal penting yang perlu kita ingat di dalam pelajaran-pelajaran sebelum kita masuk dalam pendalaman. Kita sudah mempelajari bersama-sama dengan saudara-saudara kita setiap hari. Biarlah kita bisa mengambil satu kesimpulan yang lebih baik untuk masuk ke dalam inti daripada pelajaran ini. Itu mari kita masuk ke dalam inti pelajaran ini. Ada 4 poin di dalam inti pelajaran ini. Yang pertama, jika hati kita dibarui di dalam citra Allah, jika kasih ilahi tertanam di dalam jiwa, bukankah hukum Allah itu akan dilaksanakan dalam hidup? Apabila prinsip kasih ditanamkan dalam hati, apabila manusia dibarui menurut citra Khalik yang menciptakannya, maka perjanjian baru itu pun dipenuhilah. Dikatakan di sini firman Tuhan, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10 ayat 16. Jika hukum itu sudah tersurat di dalam hati, bukankah itu menjadi cara hidup kita? Menurut pelayanan dan kasih adalah tanda sejati dari penurutan itu. Itulah sebabnya kitab suci berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Barang siapa berkata, Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 3, 2 ayat 4. Gantinya membebaskan manusia dari penurutan. Iman dan hanya imanlah yang membuat kita mendapat bagian anugerah Kristus yang menyanggupkan kita untuk menurut. Inilah satu poin yang begitu indah, di mana penurutan adalah satu kesanggupan daripada iman. Yang kedua, semakin dekat Anda datang kepada Yesus, makin jelas kesalahanmu Anda lihat, karena pandanganmu semakin jelas dan kekurang sempurnaanmu akan jelas berbeda sekali dari keadaannya yang sempurna itu. Inilah bukti bahwa tipu daya setan telah kehilangan kuasanya, karena kuasa Roh Allah sudah menggerakkan Anda. Dan yang terakhir, kasih Allah yang dalam itu tidak dapat tinggal di hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Jiwa yang telah diubahkan melalui karunia Kristus akan mengagumi tabiat ilahinya. Tetapi apabila kita tidak dapat melihat cacat moral kita sendiri, ini merupakan satu bukti yang nyata bahwa kita belum melihat keindahan dan kemuliaan Kristus. Dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 69, 70 dan 74. Luar biasa pelajaran sekelas sahabat pada malam hari ini, di mana kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan menjadi pengantara kita yang lebih baru, lebih baik, lebih sempurna. Dan Tuhan memberikan kita satu peringatan atau satu perintah yang betul-betul perlu kita renungkan dan rasakan di dalam hati kita, karena Tuhan sudah menulis hukumnya di dalam roh hati kita. Bukan loh batu seperti dulu yang tidak bisa digenapi oleh umat Israel pada zaman dahulu, tetapi roh Tuhan menulis di dalam hati
hati kita, sehingga kita boleh merasakan satu kebersamaan dan satu keintiman kedekatan dengan Tuhan kita, sehingga biarlah Tuhan menolong kita untuk senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Inilah satu pelajaran yang perlu kita renungkan, di mana kita boleh menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan cara menurut akan segala perintahnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.